jika di dalam menilai hasil kerja serta laporan daripada stafnya ada hal-hal yang tidak berkenan, yang kurang baik, maka akan menjadi masukan untuk memperbaiki kinerja. Ya, jadi inilah aspek-aspek dalam akuntabilitas. Kita bisa bayangkan apabila akuntabilitas ini nilai-nilainya ada pada setiap ASN, maka jalannya satu organisasi itu akan baik. Sebagai pelayan publik, ketika mereka tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada publik, karena adanya akuntabilitas ini, dinilai hasil kerjanya, kemudian dilihat laporannya, serta diberikan sanksi atau penghargaan, maka tentu akan memperbaiki kinerja pelayanan di kemudian hari. Nah, sampai di sini konsep tentang akuntabilitas sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Ya, makanya ya, kalau orang dikatakan akuntabel itu artinya orang itu bisa bekerja dengan memberikan pertanggungjawaban yang memang real, benar. Nah, kita sekarang beralih ke pentingnya akuntabilitas. Nah, tadi seperti yang saya katakan, yang pertama itu untuk menyediakan kontrol, sebagai kontrol. Makanya atasan yang baik, pimpinan yang baik itu ketika dia membaca laporan dari setiap pegawainya, disitulah dia akan bisa mengambil satu tindakan atau kebijakan sebagai kontrol. Oh, yang ini si A, si B ini kayaknya kompetensinya perlu ditingkatkan nih. Dia karena kompetensinya kurang sehingga kegiatan yang dilakukannya tidak maksimal misalnya. Nah, itu sebagai kontrol demokratis. Jadi tidak ada milih-milih gitu. Semuanya diperhatikan. Kemudian yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kira-kira di mana kaitannya? Yang mana itu yang aspek yang mana yang kira-kira bisa mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan? Nah, dari aspek yang mana? Laporan kali, Bu. Iya, dari laporan akan bisa terbaca. Ini laporannya benar apa enggak nih? Wah, kayaknya ada kejanggalan nih. Ya kan, ada kejanggalan. Mengapa di sini dikeluarkan biaya sebesar A, tetapi bukti fisik yang ditunjukkan itu kok kayaknya nggak masuk akal. Kayaknya ada dibuat-buat, ya, dimanipulasi misalnya. Nah, dari situ kalau orang sudah semua orang bisa dinilai dari laporannya, maka tidak ada berani lagi orang manipulasi-manipulasi data ataupun laporan. Jadi tidak ada yang korupsi kan? Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, di mana nih? Yang mana? Aspek yang mana? Hasil. Ya, hasil dengan? Akuntabilitas memperbaiki kinerja, Bu. Iya. Dari hasil, kalau hasilnya baik, maka akan diteruskan. Tapi kalau dari hasil kita lihat masih ada yang kurang, maka itulah yang menjadi perbaikan kinerja. Bagaimana supaya efektif dan efisien. Iya. Terima kasih ya, nampaknya sudah semakin ini. Nah, inilah alat-alat akuntabilitas. Dalam perencanaan, ya, mulai dari perencanaan dulu, ada bentuknya, bagaimana kita supaya bisa nanti mengukur kira-kira kegiatan yang kita lakukan ini sesuai tidak dengan rencana. Makanya ada namanya RPJPD, RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemudian kalau kita ya mungkin karena kita ini fungsional, kita nggak paham dengan ini ya. Saya sadari juga, saya waktu jadi guru nggak tahu nih apanya namanya Renstra, RKPD, nggak tahu. Inilah bentuk-bentuk bukti fisik daripada suatu organisasi OPD ketika dalam setiap tahun itu harus disusun apa yang akan dilakukan oleh organisasi beserta dengan anggarannya. Nah, kalau kita guru, apa bentuk perencanaan strategis kita? RPP mungkin. Iya, RPP ya, RPP, kurikulum ya, kurikulum RPP. Kalau dokter apa dokter? Biasa ada buat apa dokter? Misalkan fungsional juga ada. Untuk rencana-rencana program rencana setahunan gitu, ada nggak? RUK biasa, Bu.
RUK namanya. Apa tuh RUK? Rancangan usulan kegiatan. Biasanya Ya. berdasarkan SPM. Oke. Selain guru dengan tenaga medis, ada lagi kayak yang lain di sini nih? Ibu lupa Ada, nih. Bu, saya. Sosial ya? Saya, Bu. Siapa tuh? Maria, Siska. Siska dari mana Siska? Lupa Ibu. Asesor, Bu, saya. Asesor. Nah, kalau asesor tuh apa itunya? Seperti SKP, Bu. SKP. Itu Ya. SKP kontrak kinerja. Iya. Nah, ini ya kontrak kinerja. Kalau kontrak kinerja, Ibu rasa semua kita punya ya? Semua buat ya? Benar ya? Nah, nanti ya, nanti ini SKP inilah yang kita pakai nanti ketika menulis rancangan aktualisasi. Nah, jangan lari dari kerja kita nih. Kamu sudah di sini tertuang ya. Nah, jangan kita ngurusin kerjaan orang maksudnya, kerjaan kita sendiri. Nah, dari SKP. Nah, ini kontrak kerja. Nah, kalau di organisasi besar itu namanya LAKIP, berisi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran dan analisis capaian serta akuntabilitas keuangan. Nah, inilah alat-alat akuntabilitas untuk mengukur bahwa memang kita sudah bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Nilai-nilainya. Nah, ini tadi ini untuk Siska dengan Tiara ya. Untuk akuntabilitas ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada nilai-nilai dasar akuntabilitas, itu antara lain tanggung jawab, kemudian jujur, kemudian kejelasan target, kepemimpinan, transparan, adil, netral, konsisten. Nah, saya ingin coba buatkan satu kalimat yang menunjukkan nilai daripada kejelasan target sesuai dengan pekerjaan di kantor. Misalnya Siska sebagai asesor, apa salah satu tugasnya itu apa? Tugas saya itu salah satunya membuat jadwal untuk penilaian pegawai, Bu. Penilaian pegawai, jadwal penilaian pegawai. Ya. Nah, coba buatkan dengan salah satu nilai itu apa yang bisa dibuatkan. Oke, baik, Bu. Jadwal penilaian ya. Kalau Siska jadwal penilaian. Kalau Tiara? Saya guru, Bu. Coba satu kegiatannya apa misalnya? Membuat RPP ya? Membuat RPP. Nah, coba dibuatkan, terserah nilainya yang mana. Mengapa saya ingin gali ini? Karena banyak sekali teman-teman kita yang lain, yang CPNS yang sudah menulis ini, mereka tuh tidak bisa menjelaskan kejelasan target misalnya, macam mana pekerjaannya dengan kejelasan target, sehingga kalimat yang disampaikan itu tidak cocok dengan nilai itu. Nah, jadi saya mau melatihnya mulai dari sekarang, supaya nanti ketika membuat rancangan itu tidak kesulitan lagi. Nah, dari sini coba kita latih makanya. Maria udah dapat? Maria Siska, Francisca. Saya coba, Bu. Coba. Tugas saya salah satunya itu membuat jadwal dalam uji kompetensi PNS yang ada di yang ada di Kabupaten Sambas. Jadi saya sesuaikan dengan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu salah satunya tanggung jawab atau responsibilitas. Jadi saya harus bertanggung jawab atas tanggung jawab itu, Bu, untuk melakukan dan menyelesaikan jadwal yang diminta untuk dibuat. Seperti itu, Bu. Nah, kurang lengkap ya kan? Nih, contohnya Ibu ya. Tugas saya misalnya memberikan nilai. Tugas latsar ya. Memberikan nilai kan Ibu kan? Nah, Ibu ambil yang transparan. Nah, ketika pada saat saya menyampaikan nilai peserta, mengumumkan nilai peserta, nilai tugas peserta pelatihan dasar, saya akan menyampaikan nilainya secara transparan.
tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, buat kalimatnya kayak saya itu contohnya. Pada saat saya, misalnya, pada saat saya memberikan penilaian, ini adil ya, saya ambil nilai adil. Pada saat saya memberikan nilai kepada peserta, saya akan memberikan nilai seadil-adilnya sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh peserta tanpa memilih peserta, memilih-milih peserta misalnya. Nah, itu saya kasih contoh. Bisa Siska coba. Oke, baik Bu, saya ulang kembali. Pada saat saya membuat jadwal uji kompetensi, saya ambil dari integritasnya Bu ya. Jadi integritas saya yaitu menjunjung tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga uji kompetensi itu dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Itu kayaknya lebih cocok kejelasan target loh. Nah, kejelasan target nilai itunya coba tadi. Ketika saya membuat jadwal ya. Iya. Ketika saya membuat jadwal uji kompetensi, saya akan menggunakan mengatur jadwal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau sudah dengan aturan berarti itu jelas targetnya, iya, ya kan? Nah, seperti itu contohnya. Paham ya? Paham Bu. Coba lagi si Tiara Muharani. Ya Bu, RPP. Saya ambil yang adil. Pada saat saya mengajar dengan seadil-adilnya tanpa membedakan anak satu dengan anak yang lainnya, Bu. Ayo, tadi kegiatannya apa? Bukan mengajar loh. Apa tadi kegiatannya? Membuat RPP. Iya, makanya nanti jangan seperti itu ya. Jadi maksudnya saya harus sesuai dengan kegiatan kita gitu. Coba, contohnya tadi membuat RPP. Gimana nilai apa yang bisa dia kira-kira diambil? Pada saat saya membuat RPP, saya membuat RPP dengan berdasarkan KD kurikulum misalnya. Ya kan? Berdasarkan kurikulum. Terus berdasarkan silabus, misalnya KD, ya kan? Iya, Bu. Nah, itu menunjukkan apa tuh? Kejelasan target. Iya. Udah paham ya? Sudah. Nah, coba saya konsisten. Nah, coba di antara Maria sama Tiara. Konsisten, coba. Siapa yang bisa ngasih contoh konsisten? Saya Bu. Jadi kalau disambungkan dengan konsisten, jadi ketika saya membuat jadwal uji kompetensi, saya harus selalu konsisten dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak berubah-ubah. Iya, itu tepat, bagus. Jadi harus konsisten. Jadi kemarin tuh ada teman-temannya tuh buat itu konsisten itu jadinya melenceng. Nggak tergambar di mana letak konsistensinya tuh nggak nampak. Kalau tadi kan saya ketika membuat jadwal pelatihan saya akan selalu merujuk pada aturan yang berlaku misalnya. Jadi nggak pernah melenceng kan, konsisten. Ketika saya membuat RPP, saya selalu merujuk pada kurikulum, pada KD dan sebagainya. Konsisten. Walaupun kata konsistennya tidak dibilang, tapi sudah menggambarkan konsistensi. Yang lainnya gimana? Ada yang mau dikasih contoh yang selain Siska dan Tiara dari nilai akuntabilitas? Bu, saya mau coba Bu, gitu. Harapan saya itu Bu, saya mau coba betul nggak gitu. Nah, soalnya nanti kan semuanya pasti harus pakai. Nanti semua Saya semua, Pak. Nanti kan suruh dibuat 5 kegiatan ya, 4 kegiatan lah minimal ya, 4 kegiatan. Nah, dari setiap kegiatan itu nanti dalam setiap tahapan kegiatannya itu harus mengandung nilai aneka.
Saya tang salah pijit Tok Mariam ke saya seorang Tok, Apanya? Bu, saya Bu Ya, silakan. Dewi ya. Ya, Dewi. Saya sebagai seorang guru dalam memberikan nilai kepada siswa berdasarkan data yang valid tanpa ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Itu apa? Nilai apa tuh? Nilai kejujuran, nilai Iya, jujur. jujur. Nah, paham ya makin ya. Kalau transparan tuh artinya kita mempublish ya. Kita nggak nutup-nutupi, itu transparan. Nah, kalau tanggung jawab nih, siapa yang tanggung jawab? Ada yang bisa ngasih contoh tanggung jawab? Mari kita sama-sama ya, maksud Ibu semangat untuk memberikan contoh. Nanti sehingga Seperti menjadi guru wali kelas gitu, Bu. Nah, misalnya gimana? Sebagai wali kelas misalnya, saya akan melaksanakan tugas saya sebagai wali kelas. itu kan hanya udah tahu semuanya tanggung jawabnya, bentuk tanggung jawabnya apa kalau sebagai wali kelas misalnya? Sebagai wali kelas, saya akan selalu misalnya mengontrol, mengawasi siswa kelas saya gitu, murid yang menjadi wali kelas. memperhatikan perkembangan prestasi belajar misalnya kan? Bisa ya? Bu, saya boleh coba. Nah, siapa nih? Yang tadi betul ya, tanggung jawab tadi ya. Siapa nih? Anissa, tanggung jawab, Bu. Ketika saya mengajar berdasarkan RPP yang telah saya rancang. Tanggung jawab ya kan? Dia buat, dia lakukannya enggak? Ya? Iyalah, dia membuat, kita lakukan ya kan? Iya. Nah, sesuai dengan yang kita rancang. Oke. Tanggung jawabnya itu. Masih ada lagi? Coba Bu. Ya. Saya dalam memberikan pada saat saya bertugas di UGD, saya melakukan tindakan yang adil. Contohnya, pada saat ada 2 pasien yang datang bersamaan, saya akan memilih dulu berdasarkan triasenya. Jadi kalau di medis itu ada merah, kuning, dan hijau. Kalau merah kalau merah misalnya pasien A datang dengan sesak napas. Salah Bu. Misalnya pasien A datang dengan keluhan demam baru 3 jam. Kemudian tidak lama datang pasien B dengan keluhan sesak napas yang kuat. Maka untuk menunjukkan nilai keadilan itu, saya akan menangani terlebih dahulu pasien yang sesak napas. Iya, seperti itu. Jadi udah makin paham ya nanti ya. Oke, Ibu harap nanti tergalilah nilai-nilai akuntabilitas. Oke, kita lanjutkan lagi ke nasionalisme. Nah, fungsi nasionalisme ini berkaitan dengan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara. Jadi diharapkan setiap ASN itu memiliki jiwa nasionalisme ya, untuk bisa sebagai pemersatu ya, mengupayakan situasi damai. Nah, kaitannya itu dengan sila. Nilai-nilai di dalam nasionalisme itu terkait dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dikaitkan dengan apa? Dengan ini, peran dan fungsi kita sebagai ASN. Kembali lagi, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sila pertama ini kaitannya dengan ketuhanan ya kan, berarti berkaitan dengan agama ya, kepercayaan. Kemudian sila kedua ini berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, ini sila ketiga persatuan, keempat musyawarah ya, musyawarah, gotong royong. Nah, sila kelima ini bagaimana bersikap adil. Nah, sekarang untuk nilai-nilainya, nilai-nilai di nasionalisme itu, nah ini ada amanah, ini paling banyak nilai di nasionalisme, ada amanah, hormat menghormati, gotong royong, ini amanah sampai 2 kali Bu nih. Tidak memaksakan kehendak, kerja keras, persamaan derajat, cinta tanah air. Nah ini semuanya ada. Nah ini tugas daripada Dian dan Wedi. Nah coba sama seperti tadi teman-temannya, coba sebutkan dulu tugasnya, Dian. Salah satu tugasnya, apa misalnya?
Tugas saya sebagai guru itu membuat RPP, membuat soal evaluasi di kelas. Nah, sekarang pilih salah satu ya, tugasnya apa, dikaitkan dengan tuh nilai-nilainya banyak tuh. Nah, yang lain juga boleh siap-siapkan, siapa tahu nanti kalau udah selesai si Mbak Dian sama Wedi, nanti kita yang lainnya Ibu kasih kesempatan. Jadi tergali semua. Bang Wedi mana nih? Bu. Nah, ya. Bang Wedi apa nih tugasnya? Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Coba, udah bisa ngasih contoh? Saya coba Bu ya. Ya. Ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas, sebelum memulai, saya akan mulai dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ketika dalam proses pembelajaran, kita harus bekerja keras, dan bagaimana melibatkan seluruh peserta di kelas itu untuk berdiskusi dalam memecahkan suatu permasalahan, serta kita bisa membiasakan seluruh peserta didik untuk bisa berdisiplin, baik dari segi ketepatan waktu dan berpakaian, dan di dalam mengambil suatu keputusan ketika ada permasalahan di kelas, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Seperti itu kira-kira Bu. Diborong semua nih nilainya nih. Borong semua. Satu, kasih temannya bagi. Nah, contoh tadi ya, contoh tadi yang awal tadi Bang Wedi itu ngasih contoh, pada saat saya akan memulai proses pembelajaran, saya akan memimpin peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu. Nilainya religius. Satu-satu loh ya. Nah, Bang, itu Mbak Dian. Mana Mbak Dian? Iya, Bu. Yang mana dia? Sebentar ya. Apa? Udah bisa belum? Pada saat pembelajaran di kelas, saya menerapkan itu disiplin waktu kepada anak-anak pada saat mengerjakan soal, Bu. Misalnya saya kasih waktu, anak-anak harus mengerjakan soal 10 menit harus selesai, seperti itu, Bu. Jadi kalimatnya itu mungkin pada saat saya memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta, saya memberikan waktu pengerjaan dan peserta diminta untuk mentaatinya. Nah, saya menanamkan nilai disiplin, ya kan? Nah, kalau itu tuh contohnya kita menanamkan nilainya loh, bukan kita yang melakukan disiplin. Nah, contohnya kita disiplin. Datang tepat waktu. Nah, misalnya ketika saya akan mengajar, saya akan masuk ke kelas sesuai dengan waktu pembelajarannya. Misalnya seperti tadi Ibu ya. Nah, kita masuk jam 8.30, 7.30. Ibu sudah mulai on sebelum jam 7.30 misalnya. Disiplin kan? Nah, tadi ada yang lain lagi. Tadi Bang itu tuh Wedi tuh banyak keborong semua dia. Siapa tahu ada yang lain. Cinta tanah air, gimana cinta tanah air? Tadi Wedi ada sebutkan satu tuh, bentuk daripada cinta tanah air. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak dan guru bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib nasional lainnya. Iya, itu ya. Sebelum memulai pembelajaran, ya kan? Setelah berdoa, sebelum melanjutkan aktivitas belajar, saya akan meminta peserta untuk bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, itu cinta tanah air. Oke, yang lain ada yang mau, ini ada gotong royong. Kerjasama ada ini kerjasama. Coba. Saya, Bu. Yudi kah? Hendri, iya. Misalnya guru sama peserta didik bersama-sama membahas soal yang kurang dimengerti oleh peserta didik. Kalimatnya gimana? Pada saat pembelajaran, guru menanyakan kepada siswa
Saya akan mengajak siswa untuk bersama-sama menjelaskan mata pelajaran yang kurang jelas gitu. Di mana yang kurang jelas. Jadi muridnya diajak untuk menjelaskan juga? Enggak. Jadi gimana? Ayo, jadi gimana? Pada saat pembelajaran saya mengajak peserta didik untuk menanyakan kepada peserta didik untuk menjelaskan mata pelajaran mana yang kurang jelas. Itu kerjasama atau diskusi? Diskusi ya. Nah, coba kerjasama. Bu, saya Bu. Ya, coba. Nah, ini yang saya bilang, nanti jangan salah menempatkan intinya ya, menempatkan nilainya. Siapa nih? Nur Anissa. Nah, coba Mbak Nur. Ketika saya menugaskan siswa untuk bekerja dalam kelompok, saya mengarahkan siswa untuk bekerja sama dengan baik. Nah, kalau yang disampaikan ini, kita yang melakukan kerjasama atau kita yang menanamkan nilai kerjasama? Kita yang menanamkan nilai kerjasama. Nah, sekarang yang diminta ini kitanya melakukan kerjasama. Dalam pembuatan soal, Bu. Nah, macam mana? Seperti saya guru matematika, saya bekerja sama dengan guru matematika lain dalam pembuatan soal ujian sekolah matematika. Kami ada MGMP gitu, Bu. Iya, jadi pada saat saya membuat soal, saya akan berdiskusi dengan guru matematika rekan kerja yang lain, misalnya guru matematika yang lain, itu kerjasama. Nah, jadi jangan salah memasukkan. Jadi lalu akhirnya nilai itu seolah kita tanamkan kepada peserta, bukan kita yang macam mana. Anda waktu bekerja ada nilai kerjasamanya, ada cinta tanah air. Ya, Bang Henry? Ya, Bu. Nah, sudah paham ya? Jadi bukannya kita yang nanamkan nilai ini, tapi kita waktu kerjakan ini gimana? Nah, kalau kita berdiskusi dengan atasan kita, dengan kepala sekolah, pada saat kita membuat RPP, nilai apa tuh? Kerjasama. Iya, kerjasama. Terus pada saat saya mendengarkan arahan daripada kepala sekolah, pimpinan saya mendengarkan dengan baik dan mencatat semua yang disampaikan. Nilai mana tuh? Hormat menghormati. Pada saat saya mendengarkan arahan dari atasan, saya tidak menyela ataupun membantah atau memaksakan konsep saya kepada atasan. Yang mana? Memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak. Iya, tidak memaksakan kehendak. Jadi makin ini ya, makin tergali ya. Paham ya maksudnya ya? Iya. Nah, semoga saya senang. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang masalah dengan kalimat-kalimat ini. Kalau rela berkorban, siapa yang bisa? Rela berkorban. Saya mungkin, Bu. Siapa nih? Siska. Nah, Siska silakan. Ketika saya membuat jadwal uji kompetensi, saya rela meluangkan waktu kerja saya ketika tugas tersebut belum terselesaikan. Jadi saya tidak akan pulang dari kantor misalnya sebelum jadwal selesai saya buat. Rela berkorban kan? Nah, nanti ada jangan yang salah ya, ada yang gini. Bu, saya mau buat rela berkorban. Pada saat saya mengetik RPP, saya tidak menggunakan itu. Pada saat saya mencetak RPP, saya tidak menggunakan printer kantor. Saya menggunakan printer sendiri, rela berkorban. Cocok enggak tuh? Tidak cocok. Hah? Kenapa enggak cocok? Cocok juga, Bu. Hah? Kalau memang printernya rusak. Kalau rusak, ini printernya ada, kan artinya dia bilang saya tidak akan menggunakan printer kantor. Malah salah kan? Iya, Bu. Nah, jadi jangan sampai nilai rela berkorbannya itu tidak cocok. Nah, kan ada barangnya kok salah justru nggak makai. Orang barangnya ada, kecuali barangnya sedang rusak. Misalnya pada saat saya akan mencetak RPP,
saya menggunakan printer sendiri karena printer dari kantor sedang rusak dan kantor belum memiliki anggaran untuk memperbaikinya. Kan baru betul. Ya, dijelaskan. Jadi apa segitu Bu? Iya, dijelaskan. Jadi biar kita tahu nilai rela berkorbannya itu di mana. Cocok enggak gitu. Oke, sampai di sini nasionalisme sudah dipahami? Iya, Bu. Nah, di sini kayaknya kalau enggak salah saya di nasionalisme ya, bukan cermat ya. Nilai cermat. Oke, ini banyak sekali banyak sekali sumber-sumber yang ada kadang-kadang menambahkan nilai nasionalisme dengan nilai yang lain. Menurut saya tidak masalah sepanjang itu cocok dengan makna dari nasionalisme ya. Jadi itu tidak kaku. Berikutnya etika publik. Nah, peserta diharapkan mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi. Nah, etika, apa sih etika? Apa yang dipahami tentang etika? Sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Siapa yang jawab nih? Dokter Ita, Bu. Dokter Ita. Dokter Ita. Kemudian contohnya apa kalau dalam keseharian dan kita? Oh, kok enggak punya etika katanya. Contohnya gimana tuh? Ini yang laki-laki, ini Yudi. Dari tadi belum ada suaranya. Bu, saya Bu. Ya. Misalnya berkata sopan kepada orang lain. Siapa nih? Nurka? Anissa. Apa gimana? Berkata sopan kepada orang lain. Ya, ada aturan dalam bertelepon misalnya kan. Nah, etika dalam bertelepon tuh gimana? Mengucapkan salam. Ya, kemudian menyampaikan dengan sopan. Kan tidak mungkin kita telepon langsung, kau nih langsung ngomong gitu kan, harus ucapkan dulu selamat pagi kah, halo kah, ya kan? Iya. Kemudian yang lain lagi? Banyak kan etika-etika yang di masyarakat biasanya. Ya, Bu. Ya. Kalau kita ke kantor berjumpa teman, kita mengucapkan salam. Berjumpa teman, menegur ya, menyapa. Nah, kalau kita melengos atau enggak cuek kan kita dibilang, oh enggak ada etika tuh, enggak ada adat katanya kan. Contoh lagi yang lain. Ketika teman berbicara, kita mendengarkan dengan baik. Enggak menyela ya. Tidak menyela. Kemudian cara menunjuk kan bisa juga. Nah, cara menunjuk ya kita biasa gunakan jempol kayak di Jawa ya, adopsi. Jadi tidak nunjuk asal main telunjuk kan tidak sopan. Kemudian lewat di depan orang yang lebih tua, sikap badan agak lebih dibungkukkan, ya kan. Kemudian kalau di dalam kesehatan, misalnya cara batuk, itu kemarin ada peserta saya tuh dia buat video etika batuk. Nah, jadi ada etikanya juga batuk, sampai dipraktekkan dia. Nah, itu etika. Nah, kalau etika publik, nih etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk tadi ya, seperti disampaikan, benar atau salah, perilaku tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya dalam pelayanan publik. Nah, etika publik maksudnya di sini ini lebih pada bagaimana etika kita ketika memberikan pelayanan kepada orang. Nah, contoh kayak Dokter Ita misalnya, ketika hendak memeriksa pasien, tentu biasanya harus permisi dulu ya. Maaf ya Bu, katanya. Misalnya mau periksa dadanya, mau stetoskop kan? Ketika mau letakkan stetoskop, dia mengatakan permisi ya Bu, misalnya. Atau mau memegang kepala, atau mau meriksa mata, pasti harus mengatakan permisi dulu, itu etika. Kemudian guru juga begitu. Nah, ketika akan memberikan pelayanan kepada siswanya, masuk ke kelas, memberikan salam, itu termasuk etika. Ya, tidak asal langsung berdiri di depan kelas, tanpa unyuk-unyuk langsung memberikan tugas lagi, apalagi seperti itu. Nah, itu ya.
Nah, dimensi etika publik itu ada 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Nah, jadi bagaimana kualitas pelayanan itu, itulah yang menentukan bagaimana etika publik, kualitas pelayanan publik itu berkaitan dengan etika. Ketika etika publiknya baik, maka kualitas pelayanan juga akan baik. Kalau saya boleh bertanya, yang namanya kepuasan pelanggan itu ditentukan oleh apa saja? Kita akan puas apabila pelayanan itu bagaimana? Bermutu, Bu. Pertama, bermutu. Kemudian apa lagi? Ramah, Bu. Berarti sikap ya? Iya. Sikap. Terus kemudian? Waktu pelayanan. Waktu pelayanan. Kemudian apa lagi? Adil. Itu sikap ya, sikap pelayanan termasuk. Bermutu ini kualitasnya kan? Bermutu, kemudian sikapnya, kemudian waktu pelayanan. Cara? Ya, Bu. Metode ya. Kemudian apa lagi? Kayak kalau kita dilayani, kita maunya apa? Kepuasan, Bu. Kalau misalnya kita mau urus sesuatu, maunya kita apa? Cepat. Cepat. Artinya kecepatan. Iya. Sekarang kita mau cepat, tapi ternyata yang membuatnya itu apa biasanya? Prosedur. Iya. Prosedur pelayanannya atau bagaimana? Bertele-tele apa enggak? Nah, ya. Jadi itu kualitas pelayanannya. Jadi apabila dalam menghasilkan suatu atau melakukan suatu pelayanan itu bermutu, ketika kita tidak asal-asalan dalam memberikan pelayanan. Misalnya kita sebagai operator, misalnya ketika ada orang menanyakan informasi, kalau misalnya kita belum tahu jawabannya, hendaknya kita sampaikan dengan sopan untuk dia menunggu untuk kita mencarikan jawaban, bukan digantung, ya kan? Nah, itu kualitas yang bermutu. Guru juga begitu. Ketika dia menyampaikan materi di depan kelas, tiba-tiba ada pertanyaan dari peserta didik kita yang kita mungkin belum tahu jawabannya, maka kita tidak boleh lalu marah kepada peserta didik kita karena malu, tidak tahu, tapi kita harus dengan sportif mengatakan bahwa kita masih mencari jawabannya. Nah, itu akan lebih memuaskan peserta didik. Mereka akan, wah, guruku ini ternyata tidak malu mengakui bahwa dia belum tahu. Nah, kita diskusikan bersama-sama, kita cari waktu untuk bisa mencari jawabannya. Itu akan lebih memuaskan peserta didik. Kemudian sikap kita ketika memberikan pelayanan. Nah, kita ketika menunggu, kita memberikan sampaikan dengan sopan dan lain sebagainya. Nah, untuk prosedur pelayanan yang berbelit-belit, saat ini kita sudah banyak melihat kinerja daripada pelayanan itu yang sudah semakin baik. Coba kita bisa berikan contoh tidak? Apa bentuk pelayanan publik yang saat ini kita lihat yang prosedur pelayanannya sudah tidak lagi berbelit-belit? Bisa dirasakan enggak sekarang? Contohnya apa? Lapor SPT, Bu. Lapor? SPT pakai e-filing. Anak pajak ya, setiap tahun ya. Kita nggak perlu antri di kantor pajak, cukup pakai e-filing. Kemudian yang lain lagi yang dirasakan? Pembayaran iuran BPJS, Bu. Bisa lewat Alfamart atau Indomaret, ya, lewat aplikasi. Tempat-tempat ya. Kemudian kita membuat dokumen penting, misalnya seperti paspor. Ya, sekarang prosedurnya sudah nggak berbelit-belit lagi. Sudah ada aplikasi, tinggal ditentukan jadwalnya kapan kita bisa, tinggal memilih, ya kan? Ya. Kita datang kira-kira berapa menit sebelum jadwal kita, jadi tidak ada
macet misalnya ya, apa enggak ada Ngantri lama. antrian yang panjang. Terus kemudian persyaratan untuk pelayanan. Misalnya ketika kita mau berobat misalnya, oh Bu, Ibu harus ada KTP, harus ada surat ini segala macam. Nah, itu kan memberatkan ya. Tapi dengan mengurangi beban-beban seperti itu, maka masyarakat akan merasa puas dilayani ya. Nah, ini dimensi modalitas. Apa tuh namanya modalitas ya? Modalitas itu terkait dengan orangnya, ya, pejabatnya, bagaimana bertindak dan berlaku sesuai standar etika. Ketika kita memiliki pejabat-pejabat atau pemegang kebijakan yang memiliki etika yang tinggi, integritas yang tinggi, maka ini sebagai modal kita di dalam etika publik. Bagaimana seseorang bisa melayani publik apabila dari dalam dirinya sendiri itu kita tidak memiliki pejabat-pejabat yang memiliki integritas pejabat publik yang baik. Ya, bisa aja dirancang berbagai bentuk kemudahan dalam pelayanan, tetapi ketika pejabat-pejabatnya atau pelaksana kebijakan publiknya itu tidak memiliki integritas, maka kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan bisa dijalankan. Maka yang penting adalah personnya sendiri. Ini dimensi modalitas. Kemudian yang terakhir dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit ya ini tidak melakukan korupsi. Jadi namanya kalau tadi orangnya, ini tindakannya itu tidak melanggar etika publik. Apa yang dimaksud dengan integritas? Orang dikatakan berintegritas apabila dia bagaimana? Jujur. Jujur. Bertindak sesuai nilai dan norma hukum. Artinya semua nilai kan? Jujur, tanggung jawab, apa semua masuk. Jadi kalau dipendekkan adalah sederhana aja. Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki ketika dia apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu selaras. Jadi kalau misalnya saya mengatakan saya tidak mau korupsi, maka apa yang saya lakukan itu tidak mencerminkan sesuatu hal yang berbau korupsi. Saya katakan saya orang yang disiplin, maka dalam tingkah laku saya sehari-hari, saya menunjukkan kedisiplinan itu dengan datangnya tepat waktu. Seperti saya misalnya, saya selalu bilang, peserta ini harus disiplin, nggak boleh tahu. Ternyata saya masuk kelas selalu terlambat. Tidak berintegritas. Apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan saya lakukan. Paham ya integritas ya? Ya. Nah, sekarang nilai-nilainya. Nilai-nilai dasar etika publik itu ada cermat, kemudian jujur, tanggung jawab, taat pada peraturan, menjaga rahasia, hormat, dan sopan. Ini tugas daripada Yudi sama Henry. Yudi sama Henry. Mana Yudi? Mana Henry nih? Iya, Bu. Ini siapa? Henry yang bilang ya, Bu, tadi? Iya, Henry. Ya, Henry, kira-kira tugasnya apa? Tugasnya sehari-hari? Tugasnya sehari-hari ya kita sebagai guru mengajar, Bu. Mengajar. Mau ambil mengajarnya kah? Mau ngambil membuat RPP-nya kah? Mau ngambil memberikan evaluasi, membuat media, menentukan model pembelajaran. Nah ini, itu kan tugas-tugasnya kan? Iya. Nah, coba dikaitkan dengan pilih salah satu nilai yang ada di sini. Yudi mana? Ya, Bu. Mana Yudi ya? Ya. Ah, iya. Apa nih Bang? Tugasnya? Ya. Mengajar, Bu. Nama ya, mengajar. Tadi saya udah bilang mengajar.
kemudian yang pertama sekali kan membuat RPP, biasa ya, membuat RPP, kemudian membuat bahan ajar, membuat media, menentukan model, mengadakan evaluasi. Kalau mengadakan evaluasi, di dalamnya ada membuat soal, pretest, post-test, boleh, memberikan penilaian, mengevaluasi, banyak tuh. Nah, terserah mau yang mana. Saya, Bu. Ya. Saya sebagai seorang guru masuk ke kelas tepat pada waktunya. Di mana tuh? Taat pada peraturan. Taat pada peraturan, boleh. Saya masuk ke kelas sesuai dengan jadwal ya. Dengan jadwal. Sesuai dengan jadwal yang disusun. Boleh. Saya sebagai seorang guru bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan. Nah, itu masih umum. Maksud saya udah spesifik gitu. Tanggung jawabnya apa misalnya? Pada saat saya gitu. Pada saat saya sebagai seorang guru, saya akan bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah diberikan. Ini bahasa-bahasa nanti kita menyampaikan ini, makanya saya bilang perlu dilatih dari sekarang ya. Tanggung jawab. Misalnya dalam hal apa nih kita tanggung jawab? Misalnya itu, kalau kita ngajar di kelas, kita perhatikan enggak siswa kita? Perhatikan, Bu. Kita cek enggak dulu? Dicek. Cek. Nah, dengan cara apa biasanya? Absen. Nah, misalnya setelah berdoa atau sebelum mulai atau gimana ya? Nah, misalnya sebelum melanjutkan pembelajaran, saya akan bukan absensi. Memeriksa siswa siapa yang nggak hadir. Ya, mengecek kehadiran siswa untuk memastikan bahwa siswa semuanya hadir dalam pembelajaran. Nah, itu tanggung jawab. Nah, enggak usah dikatakan tanggung jawabnya udah tergambar bahwa itu bentuk tanggung jawab. Kita tuh masuk kelas tidak hanya sekedar berdiri di depan kelas, enggak tahu siapa yang ada di dalam. Makanya seperti saya tadi kan saya cek satu-satu, saya bagi. Oh, pasti nih udah 10-10-nya ada. Paham ya? Jadi enggak perlu harus tergambar kata-kata ini disebutkan. Ya, tapi maknanya nanti udah lain. Nah, kalau tadi Bang Yudi itu terlalu luas, Bang. Saya akan bertanggung jawab sebagai guru, saya akan bertanggung jawab untuk mengajar. Ya, bentuk tanggung jawabnya apa? Misalnya, saya akan masuk ke kelas untuk menyampaikan materi. Materi. Itu tanggung jawab. Yang lainnya ada yang mau memberikan itunya, memberikan contoh kalimatnya? Ya, coba menjaga rahasia nih, menjaga rahasia. Nah, saya, Bu. Ini siapa nih? Mana, Bu? Nur Anissa kah? Resmita. Tadi saya mau jawab yang tanggung jawab. Resmita. Resmita. Nah, coba. Menjaga rahasia, Bu. Saya tidak akan membeberkan soal ujian kepada siswa. Sebelum pelaksanaan evaluasi ujiannya. misalnya atau ujian. Ya, betul. Terus apa lagi? Siapa? Saya, Bu. Ya, dokter kah? Siska, Bu. Siska, Bu. Siska. Ya, ketika saya sebagai asesor, ketika melakukan uji kompetensi, saya harus menjaga hasil dari uji kompetensi tersebut. Saya tidak mempublikasikannya ya, tidak mempublikasikan pada pihak-pihak tertentu gitu ya, tetap menjaga rahasianya. Ya, bagus. Terus apa lagi nih? Dokter nih, boleh nih dokter nih. Ini sesuai dengan kode etik. Iya.
Kalau di kedokteran itu, kalau disangkutkan dengan ke sini ada 2, Bu, hormat dan menjaga rahasia. Ya, coba. Kalau yang hormat di kami itu autonomi. Jadi misalnya saya sebagai dokter setelah pemeriksaan pada pasien, ternyata pasien ini harus dirawat. Tetapi misalkan ada keluarga yang menolak, itu saya memberikan keputusannya kembali kepada keluarganya dengan persetujuan keluarga. Itu menghormati keputusan ya, ya. Menghormati keputusan ya. Jadi akhirnya pada saat ada ada pasien yang tidak mau dirawat ya, maka saya memberikan kebebasan kepada keluarga untuk memilih ya, memutuskan. Mengambil keputusan. Ya. Satu lagi menjaga rahasia. Kalau menjaga rahasia itu di kami confidentiality. Jadi misalkan seseorang pasien A ternyata mengidap penyakit yang tidak boleh dibeberkan, misalnya HIV. Kemudian rahasia itu harus kita simpan antara dokter dan pasien sampai kita mendapatkan izin kepada pasien untuk membuka penyakitnya kepada keluarga misalnya. Siapapun ya, kecuali yang sudah direkomendasikan oleh keluarga pasien ya. Nah, ya seperti itu. Yang lainnya? Ayo, mau kalau kesempatan ini justru semacam ini juga ya, semacam bimbingan sebenarnya menurut saya ini sekarang ini, sehingga nanti karena kita ini komunikasinya lewat gini ya, tidak langsung, saya terbeban karena dengan langsung saja itu banyak juga peserta yang masih belum bisa menyampaikan kalimatnya itu dengan baik terkait dengan nilai-nilai. Maka tadi kayak seperti tadi kita banyak yang salah memasukkannya gitu ya, tidak cocok, ataupun kemudian sasarannya justru bukan kita, ke orang lain. Nah, jadi biar tidak salah. Makanya di kesempatan inilah kita ayo sama-sama kita gali nilai-nilai ini. Cermat nih, nah ini coba nih saya nih. Ini cocok sekali dengan guru dan medis nih. Sama asesor juga nih, cermat. Apalagi dokter ya. Saya Bu. Siapa nih? Bu Dewi. Nah ya, silakan. Dalam pengisian biodata siswa harus tepat dan cermat. Misalnya namanya, lahirnya di mana, nama orang tuanya, atau alamat rumahnya. Jadi kalau yang seperti itu dampaknya disebutkan. Sehingga kita menunjukkan bahwa mengapa harus cermat gitu. Ada yang beberapa nilai itu yang harus disebutkan. Soalnya kalau kita salah menuliskan nama siswa dari awal, dari kelas 1 sampai tamat kelas 6 SD, jadi dia mau melanjutkan ke jenjang berikutnya sulit, Bu. Karena Apalagi namanya tidak matching. tinggi. Ya. Nah, itu cermat ya. Iya. Nanti ada analisis dampak. Nah, dalam analisis dampak itu nanti itu yang dikaitkan. Misalnya pada saat saya menulis biodata peserta didik, saya harus menulis dengan hati-hati nama peserta agar di kemudian hari tidak terjadi kesulitan melanjutkan pendidikan karena kesalahan penulisan nama misalnya. Kan jelas kan? Ya, cermat. Jadi itu. Yang lain lagi? Jujur, Bu. Coba. Ketika saya mengisi daftar nilai ulangan harian, saya mengisinya sesuai dengan hasil ulangan harian siswa. Jujur ya, tidak ada yang disembunyikan, ya enggak? Nah, kemudian ada masih lagi yang lain? Saya Bu, untuk kesopan. Siapa nih? Wedi, Bu. Silakan. Ya, ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan berpakaian yang rapi dan bertutur kata yang tidak kasar. Itu, Bu. Ya, berpakaian rapi di depan kelas ya. Masih ada yang lain lagi?
Udah cukup? Saya, Cukup atau saya Bu tadi tuh? ya, Bu, Yudi. Yudi, ya. Jauh suara Yudi nih. Saya coba yang cermat, Bu. Nah, gimana? Pada saat pembuatan SPP pembelajaran, guru harus melihat alokasi waktu yang cermat. Gimana? Ulangi Bang, saya agak itu suaranya, agak masuk ke dalam. Pada saat pembuatan SPP pembelajaran, guru harus memperhatikan alokasi waktu yang cermat. Ya, dan menyesuaikan dengan banyaknya materi. Iya, banyaknya materi. Betul. Masih ada? Bu, saat pada peraturan. Siapa nih? Anissa. Ya, silakan. Ketika berada di sekolah, saya mentaati peraturan disiplin guru yang ada di sekolah. Disiplin guru. Pada saat saya berada di sekolah, saya mentaati peraturan untuk guru, peraturan disiplin guru yang ada di sekolah. Misalnya, masuk tepat waktu. Seperti contoh tadi ya, contoh di awal tadi ya. Iya. Bukan termasuk peraturan yang ada di sekolah, Bu. Misalnya disebutkan aja peraturannya, misalnya saya akan mentaati peraturan di sekolah, yaitu misalnya boleh ya lebih dijelaskan ya. Iya. Nah, contohnya. Masih ada yang lain lagi yang masih mau memberikan contoh? Udah cukup? Kita lanjut ya ke komitmen mutu. Ya, komitmen mutu. Kita akan dibekali dengan kemampuan untuk membedakan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, di mana efektivitas dan efisiensi itu mengandung inovasi dan kinerja yang berorientasi mutu, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dengan tindakan yang sebaliknya. Nah, ini 3 kata kunci dalam komitmen mutu, yaitu efektivitas dan efisiensi serta inovasi, namanya mutu ya. Nah, komitmen mutu suatu sikap atau pegangan dan sekaligus sebagai motivasi bagi seorang ASN yang bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kepuasan pemerintah yang baik dan bersih. Sikap, komit ya. Pokoknya nanti saya sebagai ASN, sebagai PNS, saya harus menjadi PNS yang adil, yang disiplin, yang bertanggung jawab, yang tetap bisa memberikan pelayanan yang baik. Nah, ini komitmen. Nah, ini fokusnya kepada mutu. Nah, ini berkaitan dengan pelayanan publik ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah mengatur bagaimana mutu yang kita berikan ini terpadu. Alasannya yang pertama karena seiring dinamika masyarakat tentu menginginkan mendapatkan satu mutu yang baik dari pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kita bisa lihat sekarang bagaimana masyarakat itu lebih memilih pelayanan-pelayanan yang praktis, cepat. Nah, sekarang pakai digital kan? Semuanya pakai digital. Belanja, nggak mau capek-capek lagi, nggak mau panas-panas, beli pakai online. Ini tuntutan dari masyarakat, dinamika masyarakat. Kemudian, makanya perlu manajemen dalam pelayanan itu ditingkatkan, diperhatikan. Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu itu merupakan kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Artinya di dalam satu organisasi itu tidak bisa hanya pimpinan saja yang punya kerinduan untuk bagaimana meningkatkan mutu pelayanan, tapi harus diikuti juga oleh setiap
orang yang ada di organisasi. Kemudian, manajemen mutu terpadu meletakkan kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Seperti tadi saya bilang, apa yang membuat masyarakat itu puas? Apa yang membuat pelanggan itu puas? Pertama sekali adalah mutu. Nah, itulah orientasinya. Kemudian bagaimana meningkatkan mutunya, strategi usaha. Nah, berbicara tentang efektif dan efisien. Kalau efektif di sini, cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari berbagai alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Bisa diberikan contoh enggak? Yang sesuatu yang dikatakan efektif itu macam mana contohnya? Ini nanti seringkali dalam prakteknya itu pada saat Bapak Ibu menyampaikan suatu pekerjaan, suatu aktivitas, nah nilainya itu efektif, tapi sebenarnya tidak matching gitu. Tidak bisa digambarkan. Kalau efektif itu contohnya gimana? Ini katanya metode, pemilihan metode yang benar dari berbagai metode. Misalnya Bu, mungkin dalam mengajar memilih metode gambar untuk siswa, mengajarkan ke siswa, metode mengajar dan siswa. Ya, bisa. Misalnya contohnya kalau kita ngajarkan perkalian, misalnya perkalian, lebih cocok metodenya apa? Misalnya dalam metode perkalian bisa menggunakan jarimatika. Demonstrasi kan? Demonstrasi. Nah, daripada ceramah. Nah, misalnya, 1 kali 1 itu 1 ya, 1 ceramah gitu pokoknya. Nggak akan masuk. Tapi ketika kita demonstrasi, kita tunjukkan ini loh konsepnya yang namanya perkalian, maka itu akan lebih efektif. Nah, sama dengan saya juga, saya sekarang dengan media ini nih, media Zoom ya. Saya tuh memikirkan gimana metode yang efektif sehingga pada saat penyampaian materi semuanya terlibat. Nah, pesertanya terlibat. Jangan hanya saya sendiri yang cuap-cuap selama 2 jam lebih nih, gitu kan? Nanti takutnya saya tidak lihat, totonya pas saya tidak klik lagi, ternyata Bang Wendy sedang off dari kameranya, tidak tahu kemana. Ya, karena saya sibuk ngomong sendiri. Tapi ketika saya mikirkan, oh ini harus saya bagi nih materi, saya bagi nanti suruh kasih contoh, maka pasti peserta akan standby. Nanti pas giliran saya nih, nanti saya tidak tahu atau gimana. Nah, itu merupakan salah satu cara supaya pembelajaran ini efektif. Saya mikir gitu. Nah, itu ya metode yang kita pilih untuk melakukan sesuatu supaya hasilnya maksimal, itu efektif. Kalau efisien, ini berkaitan dengan apa ini? Sini? Hasil mungkin. Waktu, terus biaya ya, biaya. Nah, bagaimana bisa dengan waktu yang hemat, dengan biaya yang hemat, waktunya juga bisa lebih lebih maksimal, hasilnya bagus. Jadi kalau efektif dikaitkan dengan metode, kalau efisien dikaitkan dengan biaya dan waktunya, tenaga, semuanya lah. Contohnya apa tuh kalau efisien? Bisa berikan contoh yang efisien. Bu, mungkin tadi yang saya kan mengambil metode mengajar matematika dengan jarimatika. Efektifnya, kalau dikaitkan dengan efisien, misalnya dengan jarimatika waktu belajar siswa mengingatnya lebih cepat. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya, Bu. Ya, karena kan menggunakan jari, kalau menurut saya seperti itu. Tenaga juga tidak habis. Cuma jari yang dimain-mainkan kan? Nah, tuh, terus. Apalagi gimana yang lainnya? Ketika dalam bekerja, efisien. Ini biasa di tempat kerja nih, sering kita nih. Misalnya itu, ketika sedang mengonsep suatu pekerjaan.
ya kan? Nah, ternyata kan hasil konsepan kita itu kan harus dikonsultasikan nih, bolak-balik nih. Maka akan lebih efisien apabila kita mencetaknya di kertas yang mana? Kertas apa? Kertas Kertas bekas. Iya, kertas bekas. Nanti kalau pakai kertas yang baru, nanti konsultasi salah lagi. Kertas baru lagi kan boros, ya kan? Nah, seperti itu. Oke ya. Nanti nih kalau membuat RPP, kan masih harus dikonsultasikan, masih harus ada yang perlu ditanyakan, ada yang perubahan, segala sebagainya. Nah, pakailah dulu kertas-kertas yang bekas gitu kan. Kemudian inovasi. Inovasi, apa ya arti inovasi? Ada dua nih, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Artinya, apakah dia benar-benar baru? Enggak. Enggak, jadi kebaharuan. Maksudnya yang ada pernah konsep itu tapi dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik ya dari yang sebelumnya. Suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, ini ya perubahan sama. Nah, bisa enggak inovasi itu sesuatu hal yang betul-betul yang belum pernah ada? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Disebut inovasi juga kah itu? Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya terus jadi ada. Itu inovasi atau bukan? Bukan ya? Bukan kali, Bu. Kalau inovasi kan artinya sesuatu diperbarui menjadi yang lain ya. Iya, Dikembangkan. perubahan. Nah, kalau baru itu berarti Penemuan. penemuan ya, penemuan. Oke. Nah, kita diharapkan untuk pandai berinovasi. Nah, kemudian ada dalam berinovasi, kemudian supaya efektif, efisien, maka kita harus bisa berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif itu adalah kapasitas seseorang untuk menggabungkan atau menguraikan berbagai ide atau gambaran atau keahlian dalam cara yang orisinil. Nah, jadi dan berarti juga pengalaman berpikir, bereaksi, dan bekerja secara imajinatif yang bercirikan tingkat inovasi yang tinggi, cara berpikir yang terbuka, dan keberanian mengambil risiko. Biasanya orang-orang yang suka ada inovasi ini, walaupun dia gagal, dia tetap akan mencoba terus, tidak takut dia ya. Nah, kita bisa lihat contoh daripada, bentar ya, contoh daripada kreativitas. Nah, ini ada bentuk pot bunga dari botol-botol bekas, kemudian hiasan ini ya, aksesoris rumah, dari kaleng-kaleng minuman, ini dari bola. Ini kita ingat anak-anak kreatif dulu ya, batang pisang ini dijadikan pistol mainan. Nah, ini tumbuh-tumbuhan yang sudah kering ya. Nah, sekarang kan ada tuh yang orang sekarang lagi marak ini kelapa ya, kelapa bonsai. Jadi sebenarnya kelapa itu sudah terbuang, itu udah enggak ini, tapi dipoles sehingga sekarang menjadi nilai seninya yang sangat tinggi. Nah, ini juga nih celana-celana yang sudah tidak dipakai dijadikan pot bunga. Nah, jadi unik ya kan, unik. Inilah salah contoh-contoh kreativitas. Nah, ini yang sangat diperlukan ketika kita menjalankan tugas di tempat kerja. Nah, nilai-nilai dasar di komitmen mutu itu ada efektif, efisien, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Jadi kita tidak bisa juga hanya inovasi tapi ternyata tidak ada mutunya. Merubah sesuatu tapi ternyata tidak ada mutunya. Nah, harus ada mutu. Ini tugas daripada Nur Anissa dengan Resmita. Nah, coba diberikan contoh terkait dengan tugas di tempat kerja dengan nilai-nilai komitmen mutu ini. Resmita apa? Kerjanya guru kan? Bu. Kalau itu Nur Anissa juga guru ya? Iya, Bu. Nah, silakan. Resmita dulu.
Yang lain juga boleh ya sekali nanti ya. Ayo, contohnya. Mbak Resmita belum? Belum, Bu. Saya lagi memikirkannya, Lagi Bu. memikirkannya. Oh, ini berpikir kreatif nih. Siapa yang sudah? Kira-kira yang lain di luar daripada Mbak Nurul Anissa udah? Belum, Bu. Belum juga. Siapa yang lainnya? Kira-kira yang udah ada? Nih, berorientasi pada mutu nih. Buat soal misalnya. Atau membuat RPP. Membuat bahan ajar. Banyak kan? Menyiapkan materi yang relevan gitu, Bu. Nah, kalimatnya gimana? Pada saat saya menyampaikan materi yang saya sampaikan relevan dengan pembelajaran yang saya akan sampaikan. Misalnya ya, pada saat saya menyampaikan materi pembelajaran, saya akan memberikan informasi-informasi yang lebih atau bertambah ya, untuk menyampaikan informasi tambahan yang saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan bersumber dari sumber-sumber yang dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Iya, gitu kalimatnya. Nah, yang lain lagi. Bang Henry bisa nggak bikin yang contoh efektif? Tadi Ibu udah ada kasih contoh loh tadi itu, dari awal-awal tadi. Contoh efektif. Efektif itu berkaitan dengan metode. Iya, siapa nih? Anissa. Siap. Ketika saya ingin siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran, saya melakukan metode pembelajaran dalam kelompok, kerjasama dalam kelompok. Dan ketika melakukan tanya jawab kepada siswa, saya memberikan hadiah kecil kepada siswa yang menjawab dengan benar. Jadi itu berorientasi pada mutu efektif ya? Ya. Efektif. Memberikan hadiah tuh? Siswa. Memberikan hadiah tuh nilai apa tuh di situ? Memberikan hadiah pada peserta yang pada kelompok yang misalnya memberikan jawaban yang benar. Nilai apa di situ tuh ya? Inovasi kali Bu ya. Inovasi? Iya. Orientasi pada mutu kali. Orientasi pada mutu. Memberikan hadiah. Di efisiensi? Efisien. Bukan, kalau kata Ode kali kan efektif ya, metode pembelajarannya kan? Iya, metode pembelajaran. Tambahannya kan memberikan hadiah. Ya. Nah, itu mungkin bukan di komitmen mutu nilainya, tapi di yang tadi materi yang kita sudah sampaikan di atas. Kira-kira dengan nilai apa lagi itu dia? Selain komitmen mutu, nilai apa tuh? Memberikan hadiah. Menghargai? Penghargaan. Ya, penghargaan tuh di mana tuh? Nilai dari mana tadi itu? Etika publik mungkin. Etika publik, apa tuh di etika publik? Nilai apa di etika publik?
Ini etika publik nih. Bisa Artinya di jujur, bisa nasionalisme sopan. ada di hormat menghormati. Nasionalisme, coba lihat nih. Ada enggak cocok? Rela berkorban kah? Iya, Adil rela mungkin. berkorban. Enggak, Bu. Ya, rela berkorban lah, ngeluarkan uang untuk beli Bu. hadiah nih. Iya. Ya kan, misalnya kan? Mm-mm. Atau apalagi contoh yang lain, ada bisa. Akuntabilitas enggak bisa. Adil. Hmm? Adil, Bu. Adil ya, memberikan reward ya. Iya. Memberikan reward, ya bisa. Jadi orang yang udah kerja keras, yang sudah bisa memberikan hasil yang baik, ya Reward. dikasih hadiah. Nah, kan bisa. Ya. Jadi nanti ada satu kegiatan yang bisa nilainya cuma tidak hanya komitmen mutu atau tidak hanya pelayan publik, tapi bisa yang lain. Sampai di mana tadi kita nih ya. Oke. Yang lain lagi nih. Si Resmita tadi sudah berorientasi pada mutu ya? Mbak Resmita belum ya? Udah tadi, Bu. Udah ya. Apa itu kan dia? Berorientasi pada mutu ya? Oh Ya, iya, Bu, berorientasi pada Bu. mutu. Kalau si Mbak Nur tadi Efektif. efektif, iya. Terus tadi ada yang lain lagi nih, efisien, misalnya efisien. Ini terkait dengan apa nih biasanya kalau guru? Tentang metode sesuai dengan siswa. Alokasi waktu. Kalau metode itu bisa, misalnya metode ini lebih, misalnya gini ya, pada saat saya akan menyampaikan materi yang Kalau banyak, media pembelajaran, Bu? media pembelajaran lebih cocok lagi, karena kita membuatnya misalnya dengan bahan yang murah, misalnya, kemudian buatnya mudah, kemudian digunakannya juga gampang, itu Ya, efisien. praktis. Praktis. Contohnya apa tuh? Misalnya media apa? Kemarin temannya ada membuat media dengan kartu domino. Dia membuat, tapi dia tetap berorientasi pada mutu, katanya kertas yang dibuatnya itu katanya dengan dia buat semenarik mungkin, walaupun tetap dengan konsep kartu domino, tapi dia buat lebih menarik. Nah, itu berorientasi pada mutu. Kalau inovasi apa ya inovasi? Saya coba, Bu, ya. Ya. Siapa nih? Saya Wedi, Bu. Wedi, silakan. Pengalaman. Nah, ketika melaksanakan pembelajaran IPA, kemarin saya melihat peserta didik itu kurang memperhatikan apa yang saya sampaikan, sehingga saya berinisiatif menggunakan media slide dalam materi. Kira-kira bisa enggak, Bu? Nah, biasanya inovasi itu sesuatu yang belum pernah di situ ya, yang belum pernah dilakukan, digunakan, itu inovasi juga di tempat itu ya. Iya. Nah, jadi di tempatnya memang belum pernah pakai slide gitu. Kebetulan latar belakang dari guru-guru yang tempat saya tugas baru ini masih belum maksimal IT-nya. Iya. Nah, ya bagi mereka sudah berinovasi tuh ngajar dengan menggunakan slide ya. Nah, oke. Ada yang masih mau memberikan itu lagi? Contoh? Kayaknya udah jelas ya. Pokoknya efisien, efektif. Kita lanjut ke anti korupsi. Nah, melalui mata pelatihan anti korupsi ini kita akan diberikan kemampuan untuk menyadari bahwa dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi bagi kita, diri kita kalau kita melakukan korupsi, bagi keluarga kita, masyarakat, nanti meluas kepada bangsa dan kehidupan. Kemudian menjelaskan cara-cara menghindari perilaku korupsi. Yang ketiga, menjelaskan internalisasi dan membangun sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya. Nah, ini materi ini semua nih ada di modul, dan bahkan kalau saya boleh saran, adik-adik itu jangan terpaku dengan hanya modul yang didapat dari pelatihan ini,
kalau bisa dibaca dari informasi dari luar supaya makin memperkaya ya. Karena di buku tuh saya lihat terbatas sekali. Nah, kita lihat sekarang apa sih tindak pidana korupsi? Nah, tindak pidana korupsi itu ada 7 kelompok yang dikategorikan oleh KPK ya menurut Undang-Undang Nomor 31 dan Undang-Undang Nomor 20 ya. Yang pertama itu kerugian keuangan negara, suap menyuap, kemudian pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam, benturan kepentingan dalam pengadaan sama gratifikasi. Ini ada 7 ini. Nah, nanti mungkin dalam pembelajaran klasikal mungkin akan diperkaya nanti ya. Dalam klasikal, dalam ini kita terbatas waktu, jadi kita hanya kulit luarnya saja. Nanti lebih dalamnya tolong dicari informasinya ya. Nah, menurut Syed Husin Alatas ini ada 7 jenis korupsi. Yang pertama itu korupsi transaktif. Artinya korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dengan penerima korupsi ya. Nah, ini namanya transaktif. Misalnya saya mau, kamu juga mau. Oke, saya akan bantu kamu, tapi kamu kasih saya segini. Nah, itu transaktif. Kemudian korupsi ekstroaktif, korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk bentuk-bentuk korelasi tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri kepentingan orang-orangnya. Jadi dipaksa untuk melakukan korupsi. Nah, ini ya ekstra. Ini biasanya gimana nih bentuknya? Misalnya pimpinan, ya. Pimpinan tidak mau tahu, dia nyuruh kabitnya atau kasihnya untuk menyediakan dana supaya ada mungkin kegiatan mereka yang tidak benar ya. Nah, bagaimana supaya bisa tertutupi ketika ada asesor, ada yang menilai, nah itu supaya jangan sampai terungkap, nah dipaksa untuk bagaimana caranya menyediakan anggaran. Nah, itu jadi yang kena korbannya itu adalah yang kabit atau kasihnya. Korupsi investif, korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Nah, ini biasanya terjadi apabila kita pengadaan barang dan jasa nih ya. Pengadaan barang dan jasa, kita kemudian menerima komisi biasanya ya. Menerima komisi. Kemudian korupsi nepotistik, korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan. Nah, ini nepotisme ya asalnya itu ya. Ketika kita memberikan perlakuan, oh nanti gampang, kamu bisa gampang pergi perjalanan, saya lah yang biayai, tapi nanti karena kita tahu yang kita mau biayai itu adalah orang yang dekat dengan gubernur misalnya atau dekat dengan menteri. Nah, hal seperti itu termasuk bentuk daripada korupsi. Korupsi autogenik, korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Nah, misalnya contohnya ini, Mbak Siska nih, dia sebagai asesor, dia tahu ada aturan bahwa kalau melakukan ini, maka sanksinya ini. Kalau melakukan ini, sanksinya seperti ini. Nah, biasanya hal seperti ini dilakukan oleh ini, pejabat kayak hakim, jaksa, yang tahu kalau lakukan ini, sanksinya inilah. Nah, bagaimana supaya jangan terjerat? Nah, biasanya korbannya itu, pelaku itu melakukan, dia memberikan berupa uang atau apa lainnya kepada si orang yang mengetahui tentang itu, supaya tidak mengungkapkan kesalahan tadi dilakukannya. Kemudian korupsi suportif, korupsi yang mengacu pada penciptaan situasi yang kondusif yang melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Nah, ini artinya untuk menutupi satu perbuatan korupsi, maka kita melakukan sesuatu yang lain. Nah, ini biasanya pencucian uang ya, termasuk ya, pencucian uang, di mana saya bersedia rekening saya dititipi uang hasil korupsi, seolah-olah itu punya saya, padahal itu saya tahu bahwa itu uang Wedi hasil korupsi misalnya, titip sama saya buat usaha apartemen atau usaha apa, nah tapi itu modalnya dari Wedi, itu termasuk korupsi suportif.
Kemudian korupsi defensif, korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Ini kurang lebih berkaitan dengan korupsi ekstraaktif tadi ya. Nah, gimana? Yang mana ya? Investif ya. Nah, itu ada kaitannya. Di mana untuk menutupi sesuatu yang lain itu, bagaimana supaya dia jangan diperas, dia melakukan korupsi lagi dalam bentuk yang lain. Nah, saya juga baru tahu ya, ternyata tuh gratifikasi itu kan bentuknya itu bisa berupa diskon, katanya diskon. Jadi hati-hati loh kita yang suka kadang-kadang pengadaan barang dan jasa itu, kita pergi ke satu membeli barang misalnya dengan harga sekian, lalu di dalam bon dituliskan sekian, nah sisanya selisihnya dikasihkan oleh toko untuk bonus ke kita gitu ya, dikasihkan ke kita. Sebenarnya itu termasuk gratifikasi ternyata, tapi ya memang banyak yang kita lakukan ya, banyak sekali ini kita lakukan, dan saya baru tahu sekarang bahwa ternyata seperti bonus itu apa itu termasuk gratifikasi. Nah, pemberian hadiah untuk sesuatu dengan ada maksud tujuan tertentu itu juga merupakan gratifikasi. Nah, tapi sekarang kita ini lagi ya, berbenturan juga dengan budaya Indonesia. Kalau ditolong kan biasanya suka ngasih sesuatu lah ya, ucapan terima kasih ya. Benar ya? Nah, itu banyak tuh peserta bilang, gimana lah Bu, katanya kita ini udah ditolong, masa sih kita nggak ada ngucapin terima kasih, katanya. Nah, ternyata di dalam gratifikasi ini pun KPK memberikan batasan. Apabila jumlah yang diberikan itu di atas 1 juta ya, di atas 1 juta baru dikatakan gratifikasi. Jadi misalnya kalau hanya kue 50.000 bawa ke rumah ya tidak masalah. Dan lihat lagi kapan dia menyampaikannya. Biasanya kalau disampaikan sebelum sesuatu hal itu dilakukan, maka itulah gratifikasi. Misalnya kayak kalian, misalnya contohnya, supaya ibu ini bantu saya lulus, ibu saya kasih kue gitu kan, kue. Nah itu tuh termasuk bentuk gratifikasi. Makanya kemarin peserta didik saya tuh pas kami lagi bimbingan ibu bimbingan tuh di luar jam kerja, jadi mereka nggak enak. Pas jam makan siang saya bilang ambil makanan kalian, nanti kalau kalian nggak ambil sekarang habis gitu, maksud saya kan. Lalu ibu makan apa Bu? Nggak apa-apa ibu, nggak usah ini, ibu kan sudah siap memang mau bimbing kalian di jam segini. Mereka nggak enak, lalu akhirnya mereka bilang, Bu, nggak apa-apa kami kasih. Nggak usah, kalau kalian ngasih, kamu tuh sudah gratifikasi sama saya bilang gitu. Masa sih Bu hanya nasi kotak? Katanya, iya, karena waktunya tidak tepat. Belum ujian nih, kamu udah kasih saya bilang gitu. Tapi akhirnya mereka bilang, Bu, nggak apa-apa Bu, ini kebetulan ada yang sedang ngidam, dia nggak bisa makanan-makanan di pelatihan, jadi dia kasih sama ibu. Nah, udahlah ibu bilang, ini, dan lagi kan soal kelulusan tidak ada hubungan dengan saya. Ya, bukan, saya hanya membimbing dalam penulisan. Nah, seperti itu memang, jadi memang budaya kita ini sulit ya untuk namanya gratifikasi, tapi saya rasa kita pun semua tahulah. Gratifikasi itu apabila pemberian kita itu dilakukan pada waktu yang kapan dan tujuannya apa. Pasti kita udah tahu lah, Tim Nurani. Beda kalau ucapan terima kasih itu beda, ya. Oke, sekarang nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya ini ada peduli, ada jujur, sederhana, dan lain sebagainya. Kepada Dr. Ita sama Dewi. Nah, silakan dipilih mana nilai yang mau diangkat sesuai dengan pekerjaan di tempat kerja. Dari nilai berani, Bu. Saya selaku guru di sekolah, misal ada teman yang melakukan korupsi, kita harus berani melapor ke kepala sekolah atau ke dinas yang bersangkutan yang menangani kasus korupsi. Benar nih. Iya, Bu. jadi simple aja ya, simple. Kalau di sini berani di anti korupsi itu adalah berani menyatakan yang benar ya. Jadi kalau dikaitkan dengan tugas kita, mungkin dengan peserta didik aja. Kalau peserta didik kita misalnya ada yang nyontek, nah kita berani tidak negurnya? Berani. Jangan-jangan karena badannya besar, tidak berani, udahlah biarkan aja lah. Atau dia karena dia anaknya guru, udahlah anak kepala sekolah lagi, udahlah biarkan aja lah, nanti kita sulit, katanya kan. Contoh sederhana ya, seperti itu misalnya. Nah, disinilah berani, ternyata berani ini dikaitkan dengan anti korupsi.
Karena artinya kita tidak memberikan perlakuan yang sama kepada semua kan. Nah, kita pilih-pilih itu korupsi juga di situ. Kemudian yang lain, si Mbak Dokter nih, Dokter Rita. Jujur Bu. Nah, silakan. Misalnya saya dalam memberikan pelayanan yang non BPJS itu nanti biayanya mengacu kepada perda yang udah ditentukan. Jadi tidak mengambil lebih dari perda tersebut. Ya, benar. Jadi bukan hak kita gitu ya. Yang bukan apa, kalau kita tidak mau jujur kan bisa aja kita minta lagi dari itu ya, dari pasien ya kan, mengambil bagian lagi lebih ya. Atau itu bisa, itu enggak, kalau jujur dalam medis ini misalnya ketika kita memberikan itu, misalnya kayak nyuntik gitu kan, dosisnya itu kan bisa aja kita kurangi kan, dokter ya. Nah, misalnya supaya nanti saya dapat ini nih apa kelebihan obat, nanti saya bisa saya jual atau saya apa gitu kan. Oh iya Bu, iya ya. Nah, bisa kan, jadi saya kurangi aja nih dosisnya sama orang, nanti kalau sisanya nanti saya bisa jual lagi nih gitu misalnya. Nah, itu salah satu bentuk korupsi juga tuh. Yang lainnya lagi, udah ini Mbak Ita sama Mbak Dewi udah berikan memberikan contoh. Yang lainnya silakan. Saya coba disiplin, Bu. Apa nih? Bu Anissa. Bu Anissa ya, silakan. Sebagai guru saat saya mengajar, saya menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kita enggak mengurangi jatah peserta ya. Ada kan gitu kan? Iya, korupsi waktu. Iya, korupsi waktu kata orang ya. Walaupun dibilang sebenarnya kalau korupsi ini sebenarnya berkaitan dengan uang sebenarnya. Tapi mengapa nilai-nilai dasar ini diberikan juga di dalam kita? Karena ini berkaitan apakah kita ini mengambil hak orang atau tidak. Namanya korupsi kan mengambil bukan bagian kita kan? Iya. Misalnya uang gitu, uang negara kita ambil misalnya. Kan bukan bagian kita sebenarnya. Nah, sama juga dengan yang tadi masalah waktu. Sebenarnya jatahnya peserta itu adalah sampai jam sekian, tapi kita pangkas ya kan? Karena ada hal lain, kita sudah korupsi di situ. Masuknya lama, pulangnya cepat. Nah, itu korupsi, hati-hati tuh di kantor juga begitu ya. Yang lainnya lagi nih, nilai lagi. Kita sampai 9.45 ya? Iya, Bu. Ini nggak terasa, tinggal 15 menit lagi. Ada yang mau itu lagi? Nah, mandiri di anti korupsi ini macam mana ya? Macam mana bentuk mandiri di anti korupsi? Jangan nanti salah menguraikannya. Ada yang bisa contohkan mandiri? Ada? Saya, Bu. Ya. Siapa nih? Bu Dewi. Dewi, silakan. Misal di sekolahan dalam pembuatan laporan atau kita membuat RPP harus mengerjakannya sendiri tanpa minta buatkan dengan orang lain atau mengupah. Ya, betul. Jadi kalau mandiri di anti korupsi itu kita membuatnya tuh melakukannya sendiri. Bukan sendirian, bukan sendiri maksudnya tidak ada orang lain ya. Beda ya, sendiri ada kan saya melakukannya sendiri. Sendiri artinya yang betul-betul kita yang kerjakan tanpa menyuruh orang lain. Kalau saya bilang saya sedang mengajar memberikan materi sendiri. Artinya tidak ada orang lain, itu beda ya. Beda, tidak ada orang lain. Sendirian tidak ada orang lain, bukan mandiri.
Tapi mandiri di sini adalah kita mengerjakan sendiri tanpa nyuruh orang lain. Nah, contoh yang lainnya misalnya itu bisa misalnya pada saat saya mengetik RPP, saya akan mengerjakannya sendiri tanpa menyuruh orang lain. Mandiri kan? Iya. Nah, kalau nanti ada analisis dampaknya, mengapa saya harus mandiri dalam mengerjakan RPP? Karena ketika saya menyuruh orang lain, kemungkinan ada kesalahan dalam pengetikan. Nah, kan gitu kan? Itu yang dihindari. Mengapa saya harus mandiri? Nah, kalau peduli di anti korupsi itu bentuknya gimana? Peduli di anti korupsi. Saya, Bu. Ketika ada orang tua siswa yang meninggal, siswa yang menyerahkan sumbangan kepada siswa yang orang tuanya meninggal, uang hasil sumbangan itu diberikan sesuai dengan jumlah yang disumbangkan oleh siswa. Ini kepeduliannya menurut kita lebih mengarah kepada kepedulian apa nih? Kondisi kan, kondisi seseorang ya. Nah, itu kalau dikaitkan dengan nilai-nilai yang lain, lebih cocoknya kemana? Nasionalisme ya? Ya. Betul enggak? Ya, contoh ya. Kalau dipeduli di anti korupsi, contohnya gini. Pernah enggak ada adik-adik ini kalau pulang kerja terakhir, pulang belakangan? Pernah, Bu. Di kantor. Pernah. Nah, apa yang dilakukan kalau mau pulang, kalau kita udah terakhir? Kalau pulang terakhir biasanya mengunci pintu, mengunci jendela. Jendela, terus? Ikan barang komputer. Mematikan listrik kan? Iya, Bu. Nah, kalau ada ruangannya pakai AC, matikan AC. Ya, matikan lampu-lampu yang tidak perlu, mungkin hanya satu yang hidup. Terus memastikan lagi misalnya ada air jalan nggak. Nah, itulah pedulinya di anti korupsi. Artinya kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, karena kalau kita tidak memperdulikan itu, maka itu akan berdampak pada kerugian yang besar. Sekarang kalau misalnya saya biarkan aja AC-nya hidup di kantor sampai besok pagi lagi kita masuk, nggak pernah dimatikan. Apa yang terjadi? Biaya listriknya besar. Biaya pemeliharaannya besar ya kan? Kemudian kedua boros lagi ya listriknya. Mengapa disebut peduli? Karena sebenarnya itu kan bukan tanggung jawab saya nanti kalau bayar, kalau ada listriknya banyak. Terus kemudian bukan tanggung jawab saya kalau AC-nya rusak. Nah, tapi karena saya merasa bahwa kalau ini saya tidak matikan, kalau ini tidak saya rawat, maka dampaknya itu akan besar. Kantor akan beban biaya listriknya akan besar, pemeliharaan besar. Kalau sudah sampai besar, maka negara juga akan rugi. Kalau negara kita rugi, maka dampaknya nanti ke kita juga. Mungkin kita tidak gajian nanti bisa-bisa suatu saat gara-gara saking besarnya kan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mikirkan bahwa kalau ini tidak saya lakukan, nah itulah kepedulian di dalam anti korupsi. Tapi kalau kita misalnya peduli dengan keadaan seseorang, misalnya itu lebih pasnya sih ke nasionalisme. Iya. Sila ke berapa? Kedua ya, kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Nah, sekarang ini ada nih. Perhatikan nggak tadi tuh bahwa ada beberapa nilai yang sama. Tapi itu berbeda sebenarnya dalam penjelasannya. Contohnya di akuntabilitas itu ada tanggung jawab, betul? Iya. Nah, kemudian di etika publik juga ada tanggung jawab. Di anti korupsi juga ada tanggung jawab. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelasan nih terkait ini? Kalau akuntabilitas tanggung jawabnya di mana? Dalam bentuk yang apa? Terus kalau di etika publik yang macam mana? Di anti korupsi yang macam mana?
Ayo kita sama-sama nih, ini sekalian menyimpulkan. Ini kan banyak tuh nilai-nilai. Nanti ada milih jujur katanya. Tapi ternyata jujur yang dimaksud dia tuh bukan di akuntabilitas, tapi di etika publik. Kayak seperti tadi saya bilang peduli tadi ya. Peduli tadi itu. Akuntabilitas tadi, siapa yang itu? Yang bisa menyimpulkan akuntabilitas itu terkait dengan apa? Tanggung jawab, Bu. Ya. Tiara ya? Ya. Kalau akuntabilitas itu terkait dengan apa? Terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab. Memberikan apa kalau akuntabilitas? Laporan. Memberikan Jawaban. Iya. Pertanggungjawabannya dalam bentuk apa? Laporan. Dokumen Ya. dan dokumen. Jadi kalau di sini akuntabilitasnya, kalau itu ketika kita bisa menunjukkan. Nah, jadi ketika saya sudah mengetik RPP, saya akan mencetak RPP dan meminta tanda tangan pimpinan misalnya. Tanggung jawab bisa di situ. Karena kita sudah bisa menunjukkan evidennya berupa RPP. Nah, kalau di etika publik tanggung jawabnya apa? Yang macam mana tuh kalau etika publik? Memberikan pelayanan yang baik. Iya, artinya tanggung jawabnya ya? Iya. Amanahnya itu. Nah, kalau di etika publik itu apa tugasnya apa sih? Misalnya kalau kayak dokter memeriksa, itu tanggung jawab di etika publik. Nah, kemudian anti korupsi. Ini berkaitan dengan apa kalau tanggung jawab di anti korupsi? Mengerjakan tugas, Bu, dengan tuntas tadi. Amanah ya. Amanahnya apa? Misalnya amanahnya sebagai dokter. Maka ketika dia bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi daripada seorang dokter, nah itu tanggung jawab di anti korupsi. Nah, contoh realnya misalnya ketika memeriksa pasien misalnya ya, nah dengan teliti, cermat, nah, itu tanggung jawab di anti korupsi bisa. Kemudian adil, ada adil di akuntabilitas, ada di nasionalisme, ada di anti korupsi. Nah, kalau di akuntabilitas adilnya macam mana? Tadi ada contoh. Kalau adil di akuntabilitas misalnya dalam memberi nilai harus dengan seadil-adilnya, Bu. Itu di mana tuh? Di akuntabilitas. Yang lain setuju enggak? Memberikan nilai seadil-adilnya. Tadi soal apa tuh? Soal berorientasi pada apa tuh? Akuntabilitas. Tanggung jawab. Yang pertama sekali, hubungan, ya kan? Antara pimpinan, antara atasan, pimpinan, atasan dan bawahan. Ketika dalam hal apa tuh? Tugas. Pembagian tugas. Pembagian tugas diadil. Jadi kalau misalnya kita di dalam kelas boleh enggak ada sikap adil tuh, misalnya seperti tadi. Misalnya ketika saya memberikan tugas pada setiap kelompok, saya akan memberikan materi yang sama itunya, sama apanya ya, bobotnya. Sama bobotnya kepada setiap kelompok. Itu bentuk adilnya di situ. Kalau nasionalisme, adilnya macam mana? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Iya. Yang tadi itu cocok ya, Bu. Yang tadi ya, yang contoh tadi ya, memberikan apa tadi itu penilaian ya, memberikan penilaian. Kemudian kalau anti korupsi, adilnya gimana? Di anti korupsi.
Bayangkan aja kalau namanya adil di anti korupsi kok nih. Artinya apa tuh Pemberian situ? hukuman. Pemberian hukuman, Bu, harus Hukuman? sesuai. Ketika memberikan hukuman bisa. Terus apa lagi? Memberikan bagian. Berian jasa, Memberikan Bu. hak. Memberikan jasa, hak Jasa atau apa yang sesuai dengan jam kerjanya gitu, Bu. sesuai dengan apa yang dikerjakannya kan. Nah, jadi jangan pula yang satu kerjanya udah mati-matian karena yang si B ini adalah orang dekat kita bagi dia lebih banyak, yang sana sedikit. Jadi bagian porsi ya. Kalau di anti korupsi itu adil itu porsinya. Nah, kalau di akuntabilitas itu hampir sama, hanya dia melihat kompetensi, ya kan? Kalau anti korupsi lebih kepada haknya ya, haknya. Kemudian jujur di akuntabilitas. Jujur dalam hal apa nih? Menyampaikan laporannya kali, Bu. Tidak Buktinya, dimanipulasi. bukti-buktinya. Banyak yang bikin kwitansi, tapi kwitansinya Buat palsu. buat orang. Katanya pergi ke desa A untuk sosialisasi, ternyata tidak pergi. Tapi ada SPPD-nya, ada lengkap semuanya. Tidak jujur ya dalam penunjukan apa? Pemberian pertanggungjawaban. Ya. Kalau etika publik, jujur dalam apa nih? Lebih pada apa? Memberikan pelayanan. Ya, memberikan pelayanan. Kayak tadi itu ya, porsi itu ya. Kemudian anti korupsi. Jujur dalam memberikan sesuatu ya. Dalam memberikan sesuatu atau mengambil sesuatu. Atau melakukan sesuatu, lebih kepada ke situ ya. Kalau kerja keras nih ada di nasionalisme sama anti korupsi. Kira-kira apa bedanya? Kalau di nasionalisme kerja kerasnya untuk apa? Kalau di anti korupsi untuk apa? Bagaimana gitu? Bagaimana bentuknya? Kalau misalnya saya bilang pada saat saya melihat bahwa peserta didik saya belum memperoleh pengetahuan yang bertambah setelah saya menyampaikan proses pembelajaran, saya akan membuat media yang baik untuk kerja kerasnya di nasionalisme atau anti korupsi. Nasionalisme. Ya, nasionalisme ya. Tapi kalau karena ditentukan orang, tapi kalau anti korupsi kerja kerasnya itu ketika saya bekerja itu bukan mengharapkan supaya mendapatkan hasil yang di luar dari hak saya. Nah, tapi di sini kerja keras karena kita kan tidak bisa, misalnya kita sebagai ASN kan kerjanya udah tak jelas nih gajinya berapa. Nah, untuk supaya dapat penghasilan tambahan saya harus apa? Kerja keras. Kerja keras. Bekerja yang lain kan? Ya, nah, disitulah kerja kerasnya anti korupsi. Artinya kita melakukan sesuatu untuk supaya menghindari kita mengambil keuntungan di tanggung jawab kita sebagai ASN atau PNS. Itu bentuk kerja kerasnya untuk menghindari gitu ya, menghindari supaya jangan sampai untuk menambah, kan ada nilai sederhana ya, tidak salah di anti korupsi. Nah, kalau udah sederhana tuntutan daripada itu kan bagaimana kita mau mencukupi yang lain? Nah, dengan cara kerja keras yang lain. Nah, demikian ya. Jadi udah dipahami ya. Nanti jangan sampai salah lagi memilih jujur di akuntabilitas dengan etika publik sama anti korupsi dan sebagainya. Nah, jadi demikianlah materi kita di agenda 2 pada hari ini. Nanti semoga dapat diperkaya pada saat klasikal yang akan disampaikan oleh Ibu Ersa. Disitulah kesempatan untuk bertanya langsung atau menggali lagi informasi yang lebih dalam. Ini karena keterbatasan waktu, hanya ini yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di WA group. Iya, boleh ya. Nanti kita diskusikan sama-sama jika ada yang mengganjal. Tugas-tugas dicari jawabannya, jangan hanya terpaku dari modul,
tapi bisa dicari dari informasi-informasi lain yang dapat dipercaya. Siap? Siap, Ya. Bu. Ya, Bu. Dengan terpaksa tidak bisa ada lagi buka momen tanya jawab ya. Mudah-mudahan dengan diskusi kita sudah cukup Bapak Ibu diperkaya lah ya. Sampai berjumpa lagi di agenda 3. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. Baik, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Siang,